Yang balik lagi di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap sekali. Kalau segmen yang kedua ini masih dari naskahnya Teguh, Kak. Oke. Kita akan ngebahas soal football Miami dan menyoal maraknya penggunaan football club di Amerika Serikat. Oh, lagi ramai. Lagi ramai. Nah, saat memegang lisensi franchise MLS, David Beckham dan teman-teman kayanya sudah punya nama buat klub barunya tersebut. Wow. Jadi karena mereka ini berkandang di Miami, tentu saja nama klub tersebut adalah Football Ngawi. Enggak dong. Itu cuma berima ininya dong Ngawi di Miami. Tapi bagus sih football Ngawi Miami. Enggak dong. Namanya itu adalah Football Miami, Kak. Kalau dicermati ya kayak penggunaan kata football ini sesungguhnya amat menarik perhatian. Iya. Karena alih-alih menggunakan kata soccer yang lebih bercita rasa Amerika, MLS memilih kata dalam bahasa Spanyol yang memiliki arti yang sama yaitu sepak bola. Hal ini juga semakin menegaskan bahwa klub-klub sepak bola di Amerika Serikat kian akrab dengan penamaan football club. Jadi Football Miami ini adalah awal dari Inter Miami FC gitu. Betul. Dan emang Amerika Serikat ini hingga kini tuh dikenal sebagai satu-satunya negara yang menggunakan term soccer untuk kompetisi sepak bolanya. Menariknya lebih dari satu dekade terakhir, marak klub-klub peserta MLS menggunakan kata football club ketimbang soccer club. Atau juga menggunakan nama-nama yang lebih populer digunakan sebagai klub olahraga. Ya. Jadi emang kalau di Amerika kan suka kebalik tuh. Football itu American football. Soccer benar. itu baru sepak bola yang kita kenal. Ya. Tapi di Jepang juga pakai soccer ya, kayak Nankatsu tuh SC. Nah itu zaman dulu banget. Salah satu pionir dalam penggunaan term football club ini adalah FC Dallas. Didirikan pada 1995 sebagai Dallas Burn, alih-alih menggunakan nama yang lebih akrab bagi telinga orang Amerika, footballnya itu biasanya nama daerah dan istilah yang populer. Oke. Mereka ini justru mengubah namanya menjadi FC Dallas, udah bukan Dallas Burn. Jadi contohnya itu kayak San Jose Earthquake. Jadi nama daerahnya San Jose. San Jose yang terkenal di sana. Nggak tahu nih kenapa earthquake nih. Karena kan jarang gempa juga. Mungkin ya. Harusnya yang pakai istilah earthquake tuh dua serigala. Dua serigala earthquake. Itu benar FC Dribble. Terus ada di Portland Timbers. Karena tukang kayu semua kayak. Iya, tukang kayu semua. Ada Chicago Fire. Kalau Sumedang tahu. Sumedang tahu football club. Aduh. Kalau Bandung Rudet. Kita mau ujung-ujungnya jadi roasting Bandung. Nah, klub DC United juga sebenarnya termasuk mengadopsi nama yang berbau Eropa di MLS, meskipun tidak menyertakan nama football club pada nama resminya. Cuma ada nama United gitu. Iya. Sementara salah satu pionir lain yaitu Miami Fusion FC yang terbentuk pada 97 sudah bubar pada 2001 silam. Udah ada sebenarnya. Nah, sedikit mengulas aja nih, pencipta istilah skor sendiri bukanlah orang Amerika Serikat, melainkan orang Inggris. Ada orang bernama Charles Rayford Brown, seorang mahasiswa Oxford University yang diklaim sebagai orang yang mempopulerkan kata soccer sebagai kependekan dari Association Football. Nah, ini beliau ceritakan sebagai pembeda dari rugby football atau saat itu populer disingkat Ruger. Ruger, jadi rugby football. Nah, meskipun banyak pula yang mengajarkan kalau istilah soccer atau soccer ini memang lahir dari kebiasaan orang Inggris untuk menyingkat kata dan membuatnya sebagai istilah baru. Jadi kalau kepanjangan biasanya disingkat tuh sama orang Inggris. Benar, kayak kan association mungkinnya jadinya soccer. Gitu. Tapi nggak aneh kalau orang Inggris, Kak. Kalau orang Sunda jadinya sok atuh. Enggak. Nah, sebenarnya Amerika Serikat itu bukan satu-satunya ya yang pakai kata soccer dalam penggunaan sepak bola. Australia dan Selandia Baru juga menggunakan istilah soccer sebagai bahasa resmi yang merujuk pada sepak bola. Buktinya, Asosiasi Sepak Bola Australia awalnya bernama Australian Soccer Federation sebelum diubah menjadi Australia Football Federation pada 2005. Sama halnya dengan nama kompetisi mereka awalnya NSL atau National Soccer League yang dihentikan pada 2004 dan dilanjutkan dengan A-League pada 2005. Sementara itu, Asosiasi Sepak Bola Selandia Baru yang berdiri dengan nama New Zealand Soccer memutuskan menggantinya dengan New Zealand Football pada 2007. Baru-baru juga ya. Betul sekali. Sebagaimana terjadi di Amerika, di Australia ini juga sudah mulai mengeropakan diri dalam urusan menamai klub. Hal ini bisa dilihat dari klub-klub mereka yang dahulu bernuansa Amerika. Seperti Newcastle Jets,
Perth Glory, Melbourne Knights atau Maccaloni Stallion. Dan kemudian muncul nama-nama seperti Sydney FC atau Melbourne City FC. Nah, nama terakhir merupakan anggota dari City Football Group milik Sheikh Mansour. Jadi kalau dulu mungkin nama-namanya kayak klub-klub basket atau American Football yang mana ada sekaligus sama biasanya sama ininya logonya. Ada logonya. Chicago Bulls karena emang mereka tuh banteng gitu. Kalau di Indonesia apa yang Bulls? Aduh, yang ini saya gak mau jawab. Nanti menyerang. itu berarti Alika masuk ke jalan berbahaya. Dan kalau nggak membahasnya mungkin itu jalan terbaik. Jalan terbaik, benar. Udah jangan dibahas. Kalau misalkan tetap dibahas, bisa-bisa Alika cepat-cepat ke jalan Siratal Mustaqim. Semua jalan ini masuk nih kalau ngebahas yang satu itu nih. Nah, kembali ke Amerika, Kak. Salah satu alasan mengapa istilah football kini lebih diinginkan oleh para supporter sepak bola Amerika itu sendiri ya. Soalnya Amerika ini adalah negara yang multi etnis dan juga multikultur. Basis penggemar sepak bola Amerika biasanya merupakan warga kulit putih itu asal Eropa atau Amerika Latin. Jadi bukan asli Amerikanya lah ya. Hal ini menjadikan mereka rutin menonton pertandingan sepak bola Eropa. Dan juga bagi para orang Latin atau Hispanik di sana mengikuti pemain idola mereka yang juga bermain di liga-liga top Eropa. Sehingga sepak bola di Amerika perlahan-lahan bergeser menjadi lebih Eropa lagi, Kak. Dari segi kultur supporter. Betul. Nah, di Indonesia, kita tuh kan main bola dari SD kayak. Kenapa jadi ke SD saya? Kalau SD Alika apa sih namanya, Kak? Kalau saya sesuai nama daerah. Apa? SD Cipacing. SD Cipacing. Jadi gitu. Kalau dulu kan emang sesuai nama-nama di desanya. Di desanya, di daerah. SD Cipacing biasanya ada penamaan 1-2. Iya. Kalau di desa itu udah terlalu banyak anak kecilnya. Jadi harus dibagi 2. Benar-benar. SD Cipacing itu biasa aja. Biasa aja. Di Indonesia ada nama SD yang aneh. Wah, di saya. Ada nih, Kak, SDN Kolor 2. Ini lokasinya di Sumeneb, Jawa Timur. Apa semua anak SD-nya pakai kolor, nggak pakai seragam? Pasti dong. Tapi kenapa harus 2? Iya, jadi itu mungkin ada SDN Kolor 1. Yang berikutnya ada SDN bener. Jadi berarti benar-benar SD ini ya? Bener, atau apapun yang mereka jawab itu pasti benar. Pasti benar. Ada di Yogyakarta. Ini yang penting nih. SDN setan. Kenapa ngegas ya? Biar pada pinter gitu. Biar tidak mengganggu manusia lagi. Iya, udahlah gitu. Ini sendiri aja gak ada diganggu. Juga SDN 6 Danger. Berbahaya. Jadi lulusannya itu akan menjadi peliti. Karena ini ada di Lombok. Mungkin dibacanya Danger ya. Danger mungkin ya, bener ya. Nah, terus ada SDN Siluman 2. Itu kayak di Subang kemarin ya. Ini mungkin masih satu ini sama SD setan tadi. Iya, jadi yang setan tuh di Magelang, Siluman ini di Tasik. Yang ini yang lagi diperjuangkan sama aktivis LGBT, SDN Bencongan. Jadi ini beneran ada SDN Bencongan di Tangerang. Tapi isinya saya nggak tahu tuh isinya apa aja ya. Tapi bukan gitu, Kak. Apa tuh? SDN Bencong. Gak dinadain dong. Bencongan aja udah. Nah ini nih yang identitasnya patut dipertanyakan. Gak tahu kita ini. Karena ada SDN Gadungan dari Kediri. Ini SD apa bukan? Iya, SD atau SMP ini sebenarnya. SDN Gadungan. Yang ini yang agak berbahaya nih. Yeah. SDN 1 Mengangkang. Jadi yang lain duduk dia mengangkang. Ini ada di Banyumas, Jawa Tengah nih. Kenapa ya namanya ada ya? Aduh. Nah ini yang terakhir ada SDN Pocong. Jadi orang mau duduk dia loncat. Enggak, ini kenapa sih? Kenapa aja ya? Ada. Lokasinya tuh di Bangkalan, Jawa Timur, Kak. Ada ya. Udah. Nah, tadi balik lagi ya. Balik lagi ke klub-klub yang mulai ke Eropa nih. Ini terbukti nih waktu itu ada saat Chivas USA, satu nama klub yang waktu itu masih berlaga di MLS sebagai adik dan dari klub-klub sukses di Meksiko yaitu Guadalajara. Chivas ini yang bermarkas di California memiliki basis pendukung yang dari orang-orang Hispanik yang mungkin orang tuanya memiliki kedekatan emosional dengan klub tersebut. Biasanya itu imigran tuh, orang-orang yang ke Amerikanya. Jadi dalam hal ini inilah yang dicoba pendekatannya oleh pengganti franchise dari Chivas ini di Los Angeles, yaitu Los Angeles Football Club. Dan ini juga yang mungkin dicoba oleh Football Miami. Yang Inter Miami ya. Karena Miami merupakan ibu kota Latin Amerika sebenarnya dengan 70% warganya merupakan keturunan dari Latin, orang-orang Latin. Sehingga penggunaan nama football merepresentasikan basis penggemar mereka yang kebanyakan dari orang-orang Latin.
Nah ini ngomong soal faktor bisnisnya ya. Jadi selain faktor latar belakang etnis dan kultur dari supporter, pengaruh investor asal Eropa yang menginvestasikan uangnya di MLS menjadikan klub mereka mencantumkan FC ini. Padahal istilah football di sana tuh ya lebih identik dengan American football ya. Begitu pula yang dilakukan oleh peserta MLS asal Kanada yaitu Toronto FC. Yang namanya Kak dipilih dari hasil polling di internet. Wah, unik ya. Asalnya dia ini tuh ada 2, Toronto FC sama Toronton FC. Wah. Tapi kalau Toronton FC takutnya dianggap klub truk mania. Nanti diminta telelet. Beda dong. Umumnya klub-klub yang lahir setelah 2007 menggunakan istilah FC. Nah, ada kayak Seattle Sounders FC tahun 2009, New York City FC 2015, Minnesota United FC 2017, Atlanta United FC 2017, dan yang terakhir itu Los Angeles FC yang baru mengikuti debutnya di 2018. Dan yang paling baru ya Inter Miami FC itu ya. Jadi udah kehilangan nama-nama kayak tadi Jets gitu, Timber dan yang lain lah gitu. Nah, salah satu pemilik dari LAFC ini Henry Nguyen yang sangat Amerika. Dia ini mengatakan bahwa Los Angeles Football Club adalah nama yang mencerminkan visi dari mereka. Hadirnya LAFC ini juga disinyalir akan merangkul penggemar sepak bola dari Hispanik dan Latin yang kehilangan tim di California peninggal dari Chivas USA. Nah, untuk diketahui pemilik Cardiff City Vincent Tan juga termasuk salah satu pemegang saham di LAFC. Ini saudaranya Rafael Tan. Bukan dong. Jadi duta sebelah. Hadirnya football PM ini juga diperkirakan akan semakin memanaskan persaingan merebut pangsa pasar yang mendukung Hispanik dan Latin di kompetisi MLS. Komisioner MLS yang bernama Don Garber menyetujui kalau peran mereka memang vital bagi persepak bolaan Amerika, terutama di Miami. Itu tadi ya kan. MLS dikenal sebagai kompetisi yang sangat dipengaruhi oleh bisnis. Pengamat pun melihat bahwa pendekatan football club ini akan lebih populer dan mendatangkan keuntungan untuk 2 atau 3 dekade ke depan dibandingkan kekeh dengan menggunakan istilah soccer yang menempel pada nama klub. Fenomena ini juga dibenarkan oleh Direktur Eksekutif Sport Business Institute University of Southern California yaitu David Carter. Menurut Carter, generasi milenial Amerika yang akrab memainkan permainan sepak bola di konsol kayak di FIFA dan juga akses mereka dengan internet turut mempengaruhi keputusan klub-klub MLS untuk menggunakan pendekatan yang lebih populer di mata pendukung dari generasi muda. Dalam hal ini termasuk penamaan klub. Hal yang tidak didapat oleh para orang tua mereka yang belum terpengaruh hal tersebut. Dia belum ada internet lah gitu ya. Nah, sepak bola bagi publik Amerika bukan sekedar siapa yang berhak menyandang term football yang sebenarnya. Juga bukan persoalan siapa yang lebih populer satu sama lain. Sepak bola kini menjadi persoalan bisnis dan tempat berkembangnya komunitas. Nah, jika dulu soccer dianggap pembeda dari American football, kini hal tersebut berbeda dan begitu pun dengan beberapa tahun mendatang. Nah, pada akhirnya football atau soccer itu hanyalah sebuah nama belaka dan manusia yang mana orang Amerika berujungnya lah yang akan memaknai si olahraga tersebut. Gitu. Jadi kalau di pikiran saya football itu adalah sepak bola, sementara di pikiran mereka football itu adalah American football, itu bebas-bebas aja. Bebas. Menarik ya, ternyata football kita sudah menginvasi Amerika. Benar, jadi orang Amerika akan sama kayak kita. Betul. Begadang. Nonton bola sampai malam. Kalau Amerika mah lebih siang dong. Oh iya kan kalau jadwalnya di Eropa jam 7, di Amerika jam 2. Siapa tahu ada orang Amerika yang suka nonton Liga Indonesia. Jadi mereka jadwal tidurnya kacau karena emang liganya kacau. Jadi kan sekarang sama ya Pak Erick Thohir. Jadi ngejilat lagi deh ujungnya nih. Itu tadi kayak pembahasan kita soal football yang sekarang tuh lagi hype banget di Amerika. Kok bisa sih nge-hype itu di Amerika ya? Dan itu tadi aja jawabannya. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola. Terima kasih.